Shalom. Kembali lagi dengan kami, aku Vela dan aku Vincent. Kami akan memberitahukan pengumuman untuk sebulan ke depan. Ibadah sekolah minggu masih tetap online. Orang tua dimohon untuk tetap mendampingi anak-anaknya. Doa puasa menjelang Jumat Agung dilaksanakan tanggal 30-31 Maret sampai tanggal 1 April. Doanya jam 6 sore di gereja. Ibadah Jumat Agung dilaksanakan 2 April dan diadakan 2 kali ibadah, jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Ibadah Paskah tanggal 4 April dilaksanakan 2 kali, jam 8 dan jam 10 pagi, dan ada penyerahan anak. Baptisan air akan dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2021. Persembahan akan diambil 2 kali setiap awal bulan untuk mendukung pelayanan sosial di gereja kita. Doa pagi dilaksanakan Selasa sampai dengan Kamis pukul 5.30 sampai 6.30. Dan doa siang diadakan hari Jumat sampai dengan hari Sabtu pukul 12 siang. Tetap jalankan protokol kesehatan, baik kita mengikuti kegiatan di gereja maupun di tempat lain. Untuk jemaat yang kurang sehat, dihimbau untuk tetap mengikuti ibadah online. Demikian pengumuman bulan ini. Stay healthy dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Luar biasa ya. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin. Tetap semangat mencari Tuhan. Amin. Amin. Karena Tuhan kita begitu baik bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan persiapan hati kita untuk boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Allah yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Amin. Dia memberkati kita pada saat pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah Engkau ya Raja kami. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan sebab Engkau Allah yang mulia. Kami menyembah Engkau Yesus sebab kasih-Mu Tuhan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau Rajaku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Haleluya Yesus. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap napasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Ku sembah Kau, Rajaku Tuhan. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku.
bertelut memandangmu, buat seluruh karyamu. Oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Biar alam raya, biar alam raya seisi semesta bertelut memandangmu, buat seluruh karyamu. Oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita menyatakan kebesaran Tuhan. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Kan ku nyatakan, kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Kan ku nyatakan, kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Yesus penyelamatku, Yesus penyelamatku. Yesus Kau penyelamatku Tuhan, Yesus penyelamatku. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Segala sorak-sorai bagimu ya Tuhan, segala pujian syukur bagi Allah kami Tuhan, Allah yang hidup dan berkuasa Tuhan, Allah kami yang dahsyat dan ajaib, Allah yang penuh dengan kasih dan setia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena pemeliharaan Tuhan, itu semua karena kasih, mujizat dan kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kamu beri yang terbaik Tuhan, pujian dengan segala ketulusan kami Tuhan. Haleluya, sungguh Kaulah kami yang dahsyat Tuhan, dan jiwa kami mengakuinya Tuhan. Kaulah kami yang hidup, Kaulah kami yang ajaib, Kaulah kami yang berkuasa Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Firman-Mu ya dan amin Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus, amin, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kami mau hidup menceritakan kasih Tuhan, kami mau hidup menyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Biar hidup kami boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya, ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidup kami bagi kemuliaan-Mu Bapa. Shikaralayaralaya, shikaralayaralayamu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu sudah hadir di tengah-tengah kami pada saat pagi hari ini. Roh Kudus-Mu siap melawat kami lebih lagi Tuhan, memuaskan setiap jiwa kami ya Tuhan, memuaskan setiap roh kami Tuhan, memuaskan seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Kami tidak izinkan Tuhan kuasa kegelapan mengganggu jalannya ibadah kami. Karena itu saat ini kami bersama-sama bersatu hati patahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Hanya Roh Kudus-Mu Tuhan yang menguasai tempat ini, yang menguasai Tuhan hati, pikiran dan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Sebagai Tuhan wujud ucapan syukur kami bagi Allah kami yang hidup, yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Urapi setiap hamba-hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Ya. Masih tetap bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu ya. Mari kita akan terus memuji mengagungkan Tuhan. Mari kita akan terus mengingat kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Amin ya. Tuhan ada sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Tuhan Allah yang baik buat kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Haleluya. Mari kita akan bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Engkau baik Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah Amin. betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Amin. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Amin. Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Haleluya. Mari kita akan lebih lagi merasakan kasih Tuhan. Kecaplah dan lihatlah Amin. betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Amin. Segala hormat bagimu Tuhan. Yes Tuhan. Allah yang mengasihiku, Engkau yang memelihara kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. syukur bagimu Tuhan. Amin. Segala hormat bagimu Tuhan. Amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Segala hormat bagimu Tuhan. Yesus, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Selamanya, Selamanya. selamanya. Amin. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tuhan Allah yang senantiasa menyatakan kasih setianya dalam hidup kita. Bukan hanya dulu sekarang tapi sampai lamanya ya. Sekalipun musim terus berganti, ya keadaan terus berubah, situasi ya terus tidak pernah sepertinya tidak ada kepastian gitu ya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah. Amin. Kuasanya, kasihnya tidak pernah berubah. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih.
Haleluya Yesus. Kau ajaib, Kau dahsyat Tuhan, Kau hidup Tuhan. Kau berkuasa Tuhan atas hidup kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan tetap abadi, Tak akan berubah kasih-Mu Tuhan. tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyanggaku dan peliharaku seumur hidupku. haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, amin, selalu menjagaku. Dia menyanggaku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu Tuhan selalu
percaya Engkau yang hadir tengah-tengah kami. Engkau Allah yang akan berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman yang akan kami dengar. Firman-Mu akan memberikan kekuatan yang baru, menyegarkan jiwa kami. Firman-Mu akan meneguhkan iman kami ya Tuhan, sehingga kami terus boleh berjalan di dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Kuasa dan urapan Allah akan turun di atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kuasa dan urapan Allah akan turun di atas seluruh jemaat-Mu yang saat ini boleh hadir, datang mencari akan Engkau. Dan puji akan nama-Mu ya Tuhan. Hati kami siap dan terbuka di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya saat ini kita semua berada di dalam keadaan yang baik dan sehat. Luar biasa anugerah Tuhan besar di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul, saudara-saudara, tetap kuat di masa yang sukar. Tetap kuat di masa yang sukar. Bapak Ibu saudara-saudara, kita tidak berkuasa untuk menjadikan setiap hari itu luar biasa. Walaupun selalu kita katakan dengan iman bahwa kabar kita adalah kabar yang luar biasa. Kenapa? Karena ada kalanya keadaan memang terlalu berat. Di dalam bahasa Yunani itu dikatakan namanya kalepos. Kalepos itu adalah masa yang amat sukar, masa kesusahan besar. Suatu keadaan chaos yang tidak bisa lagi dikontrol dan dikendalikan oleh manusia. Seperti saat sekarang ini ya, dalam pandemi yang terus berkepanjangan, tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Tidak juga mungkin hal yang lain tidak bisa dikendalikan di dalam hal ekonomi, politik, sosial, alam dan sebagainya. Namun kebenaran firman Tuhan pagi hari ini di dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Saudara-saudara, mari kita akan menyimak kebenaran firman Tuhan ini. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin buduan dengan permainan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Habakuk saat itu hidup pada zaman di mana bangsa Israel ditindas oleh musuh-musuhnya. Saudara-saudara, bukan hal yang mudah bagi Habakuk saat itu untuk dapat terus mempertahankan imannya. Masa-masa yang sukar, di mana saat itu musuh senantiasa menindas, yang membuat semua aspek kehidupannya terpengaruh. Saudara-saudara, ladang yang biasanya saat itu mendatangkan penghasilan menjadi tempat yang mendatangkan penghasilan dan merupakan tempat tumpuan bagi kehidupannya, tidak lagi membuahkan hasil, saudara-saudara. Tanah atau ternak yang menjadi harta kekayaannya terhalau dari kurungan. Tidak ada lagi simpanan baginya. Tabungannya sudah habis, saudara-saudara. Ya, padahal dia mempunyai satu kebutuhan yang harus terus-menerus dipenuhi. Habakuk saat itu hidup dan melayani dalam situasi yang sulit untuk dipahami. Saudara-saudara,
Habakuk sendiri itu dikenal dengan sebutan nabi bingung, saudara-saudara. Ya, dikatakan Habakuk itu nabi bingung. Kenapa saudara-saudara? Dia bingung saudara-saudara dan dia selalu bertanya kepada Tuhan. Ya, mengapa Tuhan itu seolah-olah diam? Diam saudara-saudara. Ketika kejahatan merajalela, justru saat itu orang fasik semakin bertambah banyak dan kelihatannya semakin diberkati. Itu yang Habakuk lihat. Bukankah hal ini juga seringkali juga ya banyak dialami oleh umat Tuhan. Seringkali kita bertanya-tanya kepada Tuhan, apalagi sekarang ini kita sedang berada di dalam krisis global yang sedang terjadi, saudara-saudara. Ya, yang menimbulkan dampak yang sangat besar, begitu banyak terjadi. PHK sekarang di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia banyak mengalami yang namanya PHK, saudara-saudara. Bahkan saya membaca ada satu perusahaan di Indonesia, ya pegawainya diberhentikan, lalu mereka kabur, saudara-saudara. Kenapa? Karena mungkin takut nanti dituntut untuk pesangon dan sebagainya. Mereka kabur dari Indonesia, mereka pulang ke Korea. Belum lagi saudara saat sekarang ini mungkin ya pekerjaan atau bisnis yang masih berjalan itu pun tidak semakin mudah. Ya, tidak semakin mudah. Saya dengar perusahaan dari Denny Yohan bilang, wah sekarang sudah semakin sulit. Ya, semakin sulit. Saudara-saudara, belum lagi sekarang ini ada banyak konflik keluarga. Suami dan istri cekcok, kenapa? Karena merasa ada begitu banyak keperluan dan kebutuhan untuk keluarga, tetapi suami tidak bisa mencukupi. Akhirnya yang ada cekcok. Nah saudara-saudara, kenapa? Karena perekonomian yang semakin menurun. Saudara-saudara, di dalam keadaan seperti ini, apakah kita akan menyerah dalam keadaan seperti ini? Saudara-saudara, mari saat ini kita akan belajar dari kehidupan Nabi Habakuk ini. Saudara-saudara, apa yang dia lakukan di tengah-tengah masa sulit? Apa yang dilakukan di tengah-tengah masa yang sukar ini, saudara-saudara? Hal yang pertama yang dia lakukan, saudara, dikatakan di situ, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia bersorak-sorak di dalam Tuhan. Saudara-saudara, ketika bangsa Israel selesai mengelilingi kota Yeriko, kalau saudara nanti baca di dalam kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, di situ diceritakan saudara-saudara, mereka kelilingi sebanyak 7 hari yang ke-7, 1 hari, 2 hari sampai hari ke-6, lalu hari yang ke-7 mereka kelilingi saat itu 7 kali. Nah saudara-saudara, tembok Yeriko itu tebalnya itu 6 meter. Ya, tingginya 9 meter. Saudara-saudara bisa bayangkan begitu kuat sekali tembok Yeriko itu. Namun saat ini melalui Yosua Tuhan berbicara. Kelilingi setiap hari 1 kali. Saudara, ada prajurit-prajurit di situ, ada para imam, mereka juga membawa sangkakala. Ya, saudara-saudara mungkin ada di antara mereka yang berpikir mau ngapain ini tembok yang besar, tembok yang tinggi kira-kira akan hancur apa tidak. Hanya dengan kelilingi saja. Bapak ibu saudara-saudara, masalah yang ada pada kita, jangan pernah kita lari dari masalah. Tapi kita harus hadapi seperti bangsa Israel ini. Dia dengar suara Tuhan, lakukan ini saudara-saudara. Ya, dia hadapi dengan apa? Dengan bersabar. Dia kelilingi tembok itu sekali 1 hari. Hari yang kedua, seperti itu dengan sabar. Tuhan sedang mengajar bangsa Israel untuk bersabar. Tuhan sedang mengajar bangsa Israel untuk tidak bersungut-sungut. Mereka semua diam saat itu. Hanya mereka kelilingi tembok Yeriko itu. Dan saudara-saudara, pada hari ke-7 mereka bersorak-sorak. Dan setelah itu kita melihat saudara-saudara bahwa tembok Yeriko itu diruntuhkan. Tembok Yeriko itu hancur saudara-saudara. Tembok Yeriko yang begitu tebal dapat diruntuhkan dengan kuasa sorak-sorai.
Mereka bersorak-sorai sambil membunyikan sangkakala. Dengan tiba-tiba tembok yang kuat dan tinggi itu runtuh. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang menjadi tembok masalah kita saat sekarang ini? Mungkin begitu berat. Mungkin masalahnya begitu berat saudara-saudara. Tapi tidak ada perkara yang mustahil di dalam Tuhan. Saudara-saudara, masalah apapun itu dapat diruntuhkan. Bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, kata Rasul Paulus. Bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Seorang hamba Tuhan Metodis yang bernama John Wesley, dia pelopor gerakan Metodis, saudara-saudara, yang sangat terkenal, yang sangat menentukan hidupnya. Salah satunya adalah perjumpaan John Wesley dengan sekelompok kaum Moravian. Saudara-saudara, ketika John Wesley berada di sebuah kapal menuju ke Kepulauan Amerika, waktu itu ia diangkat sebagai pendeta untuk melayani kaum pendatang di Amerika. Udah pendeta saudara-saudara, ya. Dan saudara-saudara, kapal yang ia tumpangi tiba-tiba dilanda badai di tengah-tengah samudera Atlantik. Badai yang besar sekali membuat semua orang begitu panik. Mereka begitu ketakutan. Mereka berusaha gimana caranya untuk menyelamatkan diri, saudara-saudara, termasuk John Wesley. Tetapi kelompok Moravian ini saudara-saudara adalah kelompok Protestan tertua di dunia. Kelompok Moravian ini mereka tidak panik. Saudara-saudara, apa yang dia lakukan? Mereka memuji Tuhan dengan sukacita. Mereka memuji Tuhan. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Mereka memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Dan John Wesley menghampiri mereka dan bertanya kepada mereka. Mereka begitu tenang dan malah bersukacita. Lalu saudara-saudara, mereka ganti bertanya kepada John Wesley, apakah engkau mengenal Yesus Kristus? Dia katakan, John Wesley katakan, yes. Iya, saya kenal. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah engkau tahu bahwa ia adalah anak Allah? John Wesley katakan, iya aku tahu. Dan pertanyaannya ketiga, apakah engkau yakin bahwa engkau diselamatkan? John Wesley terdiam, saudara-saudara. Saudara-saudara, pengalaman ini turut menuntun John Wesley pada pertobatan yang sejati. Saudara, John Wesley saat itu sungguh-sungguh mengerti, kalau ada Tuhan Yesus yang ada bersama dengan kita, kita tidak perlu takut karena Tuhan ada bersama dengan kita. Habakuk satu mengalami, melihat bangsa Israel hidupnya bergantung kepada pertanian, saudara-saudara. Buah ara tidak berbuah, anggur tidak berbuah, tidak ada hasil pohon zaitun yang biasa dihasilkan minyaknya, yang merupakan menjadi satu penghasilan, produk-produk pilihan yang saat itu menghasilkan, tetapi saat itu tidak bisa menghasilkan, bahkan ternaknya terhalau dari kurungan. Saudara-saudara, semuanya musnah. Tetapi Habakuk saat itu sungguh-sungguh benar-benar saat itu dia bisa bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Memuji nama Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Habakuk? Dia mengatakan, saudara-saudara, yang kedua, dia beria-ria di dalam Allah. Beria-ria di dalam Allah, saudara-saudara. Di dalam Allah yang menyelamatkanku. Saudara-saudara, artinya apapun yang terjadi kita tetap bersukacita. Penderitaan atau masa sukar adalah bagian dari proses kehidupan. Saudara-saudara, selama kita masih hidup, pasti ada yang namanya kesulitan. Pasti yang ada namanya masalah itu pasti ada. Itu bagian dari proses kehidupan yang gak bisa saudara-saudara
kita menghindar, nggak bisa. Bapak Ibu Saudara-saudara, namun di dalam proses kehidupan itu, saudara dan saya harus tetap bersuka cita, bersabar seperti bangsa Israel tadi. Tetap bersabar, dia kelilingi tembok Yeriko. Lalu saudara, jangan bersungut-sungut, jangan bersungut-sungut. Itu yang Habakuk lakukan. Dan yang ketiga saudara-saudara, Habakuk berharap kepada Tuhan. Di dalam ayat 19 dikatakan, Allah Tuanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara-saudara, dalam masa-masa yang sulit, saudara kan katakan Allah Tuhanku adalah kekuatanku. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Saudara, ini merupakan suatu pengakuan di ujung pergumulan yang amat melelahkan buat Habakuk. Segala pertanyaan tentang Tuhan berakhir di sini. Saudara-saudara, Habakuk seringkali bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau diam saja? Kenapa kejahatan semakin banyak? Namun Habakuk melihat orang-orang fasik, mereka semakin diberkati. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Tapi saudara-saudara, saat itu Habakuk sungguh-sungguh mengatakan, Tuhan, Engkaulah Allah yang menjadi sumber kekuatanku. Ya, pergumulan yang amat melelahkan, segala pertanyaannya itu berakhir di sini. Habakuk tidak menaruh kekuatan dalam dirinya. Karena firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Habakuk tidak menaruh kekuatan di dalam pikirannya. Gimana caranya mendapatkan jalan keluar? Habakuk saat itu mengatakan bahwa kekuatannya adalah di dalam Tuhan. Itulah iman yang teguh dari Habakuk, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, mari di dalam kehidupan kita akan selalu sungguh-sungguh katakan, Tuhan, Engkau Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Iman itu senantiasa akan mengangkat kita lebih tinggi dan membuat kita lebih berbahagia. Saudara-saudara, dalam keadaan masa-masa yang sulit, mari percayakan segenap kehidupanmu kepada Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, yang ada kita capek, kita lelah. Tapi waktu kita mengandalkan akan Tuhan, beriman kepada Tuhan, Tuhan akan angkat kita lebih tinggi, saudara-saudara. Dan kehidupan kita akan berbahagia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari tempatkan harapan kita kepada Tuhan. Jadikan Tuhan kekuatan di dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi masalah, janganlah kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Lalu saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita berpikir positif. Seseorang yang selalu berpikir negatif selalu akan sulit baginya mencapai hidup berkemenangan. Waduh saudara. Kalau kita kata aduh susah, aduh Tuhan gimana. Nah saudara-saudara, orang yang berpikir negatif sulit baginya untuk mencapai hidup berkemenangan. Padahal Tuhan mau nyatakan kuasa yang dahsyat saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, kalau kita berpikir yang positif, maka perkataan kita pun akan positif saudara. Ya. Selanjutnya kita harus berkata positif. Berkata positif. Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Hati-hati saudara, karena apa yang kita ucapkan itu akan terjadi. Ya, kalau kita katakan susah terus saudara-saudara. Tapi saudara akan terus perkataan iman. Hidup dan mati dikuasai lidah. Daripada berkata negatif, yang berakibat negatif pula di dalam kehidupan kita. Lebih baik kita penuhi pikiran kita dengan apa? Firman Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara-saudara yang membaca kebenaran firman Tuhan? Atau jangan-jangan kita enggak pernah baca firman Tuhan? Saudara-saudara, penuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Maka saudara-saudara,
itu akan berakibat bagaimana iman kita akan semakin dikuatkan. Mari kita akan penuhi hati kita, pikiran kita dengan firman kebenaran yang memberi faedah untuk apa? Membangun iman. Iman kita akan semakin dikuatkan. Kita akan mendapatkan kekuatan, menguatkan kita, menghibur kita, saudara-saudara. Ketika kita dipenuhi dengan firman. Dan selanjutnya, mari kita akan hidup benar di hadapan Tuhan di masa sulit ini. Hidup di dalam kekudusan. Hidup benar adalah kunci untuk dapat tetap bertahan. Tetap kuat dan menang menghadapi masa-masa sukar. Hidup benar. Haleluya. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Ya, membuat kita dapat tetap bertahan. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi saat sekarang ini. Tetapi mari kita akan belajar seperti Habakuk ini. Bersorak-sorai di dalam Dia. Beria-ria di dalam Allah. Dan kita akan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Kalaupun saat ini saudara sedang diperhadapkan dengan masa sulit, mari bersabar. Mari kita akan sungguh-sungguh andalkan Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut dan cari Tuhan. Pikiran kita akan memiliki pikiran yang positif. Perkataan kita adalah perkataan yang positif. Dan penuhi hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Sehingga saudara-saudara akan mengalami yang namanya kuasa Tuhan yang dahsyat. Dan kemenangan itu menjadi milik di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa di dalam kehidupanku. Haleluya. Mari saudara saat ini pandang kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang sedia untuk menolong dan menopang kita. Katakan Tuhan, Engkaulah menjadi sumber kekuatan dan pertolonganku. Haleluya, nyanyikan pujian ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Nyanyikan pujiannya dengan segenap hati kita. Dengan iman di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa. Janji-Mu di dalamku, janji-Mu di dalamku. Pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri, amin, di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan.
jiwa mereka tenang bersama dengan Engkau. Haleluya, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allah. Berikan mulia buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah yang dahsyat akan bekerja. Mukjizat Allah akan terjadi ya Tuhan. Bawa kami lebih dekat lagi kepada-Mu ya Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh mengandalkan akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi kami percaya kuasa Allah akan terus bekerja. Roh Kudus akan terus berkarya di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tidak ada satupun yang Kau lewati saat ini. Engkau Allah yang akan menghampiri mereka, menguatkan mereka, meneguhkan mereka, memberkati mereka, memberikan kemenangan buat seluruh jemaat-Mu. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat siang buat kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita boleh disegarkan melalui kehadiran Tuhan, lewat firman Tuhan, melalui hadiratnya pada siang hari ini boleh memenuhi kita bersama-sama. Yang sudah disegarkan katakan amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan dengan begitu jelas. Kita semua pasti sudah dikenyangkan. Haleluya. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani dengan setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu di dalam ibadah yang kedua ini. Kita terus dibangun di dalam Tuhan. Amen. Biarlah kiranya Tuhan juga terus memberkati Bapak Ibu yang sedang beribadah di rumah. Live streaming saat ini kiranya lawatan Tuhan juga terjadi di dalam setiap ibadah kita. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu yang terbaik untuk Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman kita untuk minggu ini, bulan ini maupun di bulan April. His loving hands will lift you and save you always. God can do. Shalom. Kembali lagi dengan kami, aku Vela. Dan aku Vincent. Kami akan memberitahukan pengumuman untuk sebulan ke depan. Ibadah sekolah minggu masih tetap online. Orang tua dimohon untuk tetap mendampingi anak-anaknya. Doa puasa menjelang Jumat Agung dilaksanakan tanggal 30, 31 Maret sampai tanggal 1 April. Doanya jam 6 sore di gereja. Ibadah Jumat Agung dilaksanakan 2 April dan diadakan 2 kali ibadah, jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Ibadah Paskah tanggal 4 April dilaksanakan 2 kali, jam 8 dan jam 10 pagi, dan ada penyerahan anak. Baptisan air akan dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2021. Persembahan akan diambil 2 kali setiap awal bulan untuk mendukung pelayanan sosial di gereja kita. Doa pagi dilaksanakan Selasa sampai dengan Kamis pukul 5.30 sampai 6.30. Dan doa siang diadakan hari Jumat sampai dengan hari Sabtu pukul 12 siang. Tetap jalankan protokol kesehatan, baik kita mengikuti kegiatan di gereja maupun di tempat lain. Untuk jemaat yang kurang sehat, dihimbau untuk tetap mengikuti ibadah online. Demikian pengumuman bulan ini. Stay healthy Dan Tuhan Yesus memberkati. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Itulah info-info seputar pelayanan kita di minggu ini, bahkan di bulan April. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada tanggal 4 April kita akan mengadakan Paskah bersama. Kami membutuhkan telur bagi Bapak Ibu yang mau menyumbang telur Paskah, mulai minggu depan boleh membawanya Bapak Ibu ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Itu saja pengumuman kita. Mari kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan diambil 1 kali. Saya mengundang yang bertugas untuk maju ke depan. Kita akan berdoa terlebih dahulu, menyerahkan setiap pemberian kita kepada Tuhan. Ibu Sasa akan memimpin kita di dalam doa persembahan.
Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan setiap kami Haleluya. Tuhan. Biarlah kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di tengah-tengah masa yang sukar. Kami boleh terus berharap, bersuka cita di dalam Tuhan. Kami boleh terus berpikiran positif dan kami boleh hidup benar di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa hidup kami selalu ada di dalam tangan kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila sebentar kami juga hendak memberikan sedikit korban syukur kami dari banyak berkat yang sudah kami terima dari Tuhan. Kami rindu Tuhan mempersembahkan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang kami lakukan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan akan mengembalikan dengan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangan Tuhan, tangannya, haleluya, tangannya Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi bersama-sama. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Terima kasih untuk setiap pemberian kita Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Amin. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita Bapak Ibu, kita akan mendengarkan presentasi dari Departemen Pelayanan, yaitu khususnya dari pelayanan sosial. Mereka akan menyampaikan visi misi mereka, pelayanan sosial itu apa. Mari kita akan dengarkan bersama-sama supaya kita boleh mendukung pelayanan ini dan kita maju bersama-sama. Saya persilakan kepada Ibu Pendeta Lucy yang akan menyampaikan kepada kita semua. Di nama Tuhan kita akan ada sosialisasi tentang pelayanan sosial. Ya, kami dari pengurus pelayanan sosial akan memberikan sosialisasi pelayanan sosial. Terima kasih buat Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah setia di dalam membayar iuran setiap bulan. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah setiap minggu pertama kita mengambil persembahan untuk pelayanan sosial. Nah, moto dari pelayanan sosial itu yaitu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan melayani. Kami dari pelayanan sosial melayani Tuhan, mengasihi sesama, dan kita juga mengasihi kita semua, bahwa kita semua ini adalah tubuh Kristus. Kita semua ini adalah anggota tubuh Kristus. Selanjutnya, nah, pengurus pelayanan sosial ini adalah saya sebagai pembina di dalam pelayanan sosial. Ketuanya adalah Bapak Bibit, sekretarisnya adalah Bapak Sarwit, bendaharanya adalah Ibu Erlin, humasnya adalah Ibu Syianawati. Nah, kami juga ada tim pelayanan sosial. Ini bapak-bapak yang akan nanti membantu saudara-saudari ketika nanti ada yang misalnya keluarganya ada yang sakit atau mungkin ada kedukaan. Tim inilah yang akan bergerak, yaitu Bapak Hadi, Bapak Iwan Naibaho, Bapak Yohanes Samangun, Bapak Joni Liando,
Bapak Satulin, Bapak Aming, Bapak Renhat, Bapak Siregar, dan Bapak Joko. Inilah nanti tim inilah yang akan membantu Bapak Ibu Saudara-saudari ketika mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari ada yang sakit, ada yang mungkin ada kedukaan. Tim inilah yang akan membantu Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, sumber dana yang kami dapatkan yaitu dari iuran ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mendapatkan kartu ini, saya meminta untuk partisipasinya karena sumber dana yang kami dapatkan dari kartu ini yang setiap bulan akan dimintai 10.000 per keluarga. Tapi bagi saudara-saudari yang belum menikah tapi sudah bekerja, boleh untuk mengikuti iuran ini. Terus sumber dana kami yang kedua yaitu dari persembahan setiap sebulan sekali yang kami adakan. Jadi di dalam ibadah pertama nanti persembahan akan diambil 2 kali, yang satu yaitu untuk dana sosial. Karena ini sumber yang kami dapatkan, karena tanpa partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari kami tidak bisa berjalan. Ya, seperti itu. Ini sumber dana yang kami dapatkan. Nah, pelayanan sosial untuk anggota yang aktif. Ya, yang aktif itu ketika sakit dan masuk rumah sakit itu akan mendapatkan 500.000. Uang duka 1.500.000, sakit dan tidak masuk rumah sakit itu 200.000, yang melahirkan itu 300.000. Ya. Tapi kalau yang tidak aktif, kami dari pelayanan sosial hanya memberikan 100.000. Ya, ini dari pelayanan sosial. Next. Nah, ini adalah pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Ya, ada kedukaan, ada kita besuk, ketika sakit di rumah sakit kami membesuknya. Nah, saya akan memanggilkan inilah bapak-bapak yang akan membantu saudara-saudari untuk ketika ada sesuatu bisa menghubungi bapak-bapak ini. Yang pertama, saya akan panggilkan Bapak Hadi. Bapak Hadi, Bapak Iwan Aibaho boleh maju ke depan. Bapak Yohanes Samangun, Bapak Joni Liando, Bapak Satulin, Bapak Aming, Bapak Renhat, Bapak Siregar, Bapak Joko Suliadi, dan Bapak Sinurat. Nanti bapak-bapak ini boleh maju ke depan. Inilah tim kami. Maaf, Ibu Erlin sebagai bendahara boleh maju. Ibu Sianawati silakan maju ke depan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah tim kami, tim pelayanan kasih. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saat ini mungkin membutuhkan pelayanan kami, bisa menghubungin kami dari pelayanan kasih ini, sosial ini. Jadi inilah tim kami yang akan membantu Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, demikianlah sosialisasi pelayanan kasih ini disampaikan. Atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Satu lagi Bapak Sarwit, jadi sekretaris pelayanan. Bapak Sarwit bisa maju ke depan. Di nama Tuhan. Kita juga akan mendukung di dalam doa. Bapak Ibu, saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu
Haleluya. Bapa kami dalam surga, Engkau melihat saudara-saudara kami yang ada di depan ini. Mereka siap melayani Engkau di bidang sosial, di bidang dorkas, dorongan kasih. Mereka siap melayani Engkau ya Tuhan. Dan mereka siap dengan sungguh-sungguh untuk melayani Engkau dalam bidang mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang siap melayani Engkau. Biarlah pelayanan mereka boleh berkenan di hadapan Engkau. Urapi kudusan, sucikan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan pelayanan mereka dalam tangan kuasa-Mu. Berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati tambahkan iman mereka dalam mengiring dan melayani Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percayakan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan yang hidup. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami menaikkan doa dan syukur kami. Kami juga berterima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami yang kedua. Urapi hamba-Mu yang melayani, urapi mereka dan pakai lebih hari lebih. Khusus sidang jemaat-Mu yang hadir pada siang ini, tambahkan iman mereka, kuatkan teguhkan iman mereka. Waktu mereka menghadapi gelombang masalah, Tuhan kuatkan tingkatan mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lawat jemaat-Mu ya Tuhan. Dalam ekonomi, dalam kesehatan, dalam rumah tangga, dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Pakai menjadi saksi-Mu yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan jemaat-Mu dalam tangan kuasa Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Bapa. Terpujilah. Sebentar kami ingin pulang, pimpin perjalanan kami, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama menerima doa berkat, mari kita berkomitmen kepada Tuhan. Mari dengan iman katakan bersama-sama. Haleluya. Aku percaya Yesus Kristus Allah yang turun ke dunia, mati di salib dan bangkit dari kematian. Aku percaya Yesus Kristus Mesias Allah yang hidup. Aku percaya Yesus Kristus menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pusatkan hatimu, pikiranmu yang ingin memberkati engkau, yang ingin mengurapi engkau, yang ingin menguduskan engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Imaka hambaya sikiralalam, umalaya sikiralama kuraya santakanamakum. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, diberkatilah engkau pada siang hari ini. Karena engkau beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang kita sembah, kita muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ulanglah engkau mbak berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Terimalah damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah persekutuan Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hidup kita senantiasa membimbing, mengurapi engkau sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semua orang percaya di awan-awan. Mari kita bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebelum masing-masing bersalaman, mari kita ikrarkan Yesus yang akan memerintah kita.
Kita katakan dengan iman kita 7 kali, kita akan serukan dengan iman kita. 1, 2, 3. Yesus reign, Yesus reign, Yesus reign, Yesus reign, Yesus reign, Yesus reign, Yesus reign. Tuhan memberkati saudara sekalian. Bab dia itu ada di Yesus, bab dia itu ku tak gentar, karena ku tak ada pegang hari Yesus. Hidup dari berarti sebab dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, makan mati, tebus dosaku, bunuh kosong membuktikan dia hidup, dia hidup.